Rekan-rekan semuanya, dalam video ini saya akan membagi video ke dalam beberapa part atau bagian. Tujuannya adalah memudahkan teman-teman dalam mendownload atau memahami atau memudahkan teman-teman dalam memahami materi perbagian. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam proses ini kita akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan tahap preparasi data, di mana kita akan mengimpor library dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melakukan fitting simple linear regression pada training set. Kemudian itu juga jadi satu bagian. Kemudian kita akan memprediksi hasil test set, itu jadi satu bagian, dan juga visualisasi model menjadi satu bagian. Oke, kita akan mulai bagian yang pertama. Oke, seperti biasa dalam proses persiapan data, yang pertama kita lakukan adalah kita mengimpor library. Jadi kita buat saja dulu kolom komentar. Kita akan melakukan import library ya, importing ya. Saya buat importing di library. Oke, atau library yang kita butuhkan dalam tahap preprocessing data awal ini adalah kita menggunakan, yang pertama kita lakukan, kita menggunakan NumPy. Oke, NumPy itu merupakan library yang sangat penting di dalam Python, yang khusus diperuntukkan untuk proses komputasi saintifik. Library ini menyediakan fitur yang dapat mendukung komputasi data yang bertipe array, baik itu satu dimensi maupun multidimensi, dengan performa yang sangat baik. Nah, secara karakteristik itu sendiri, tipe data array itu sangat mirip dengan list, namun perbedaannya itu terletak pada tipe datanya. Dalam list, jika di dalam list misalkan elemennya tidak sama tipe datanya, namun pada array semuanya harus memiliki tipe data yang sama. Misalkan kalau satu integer semuanya, satu float semuanya, atau satu string maka string semuanya. Dan untuk mengakses NumPy, kita cukup melakukan import, kemudian kita pilih NumPy as np. np itu singkatan dari NumPy ya. Oke, nah secara otomatis di Python atau di IDE kita sudah mendeteksi library atau library NumPy yang sudah kita import. Nah, jika NumPy tersedia di komputer teman-teman, yang perlu dilakukan adalah kita tinggal mengimport atau menginstal library-nya. Kalau di PyCharm, adik-adik bisa menuju atau teman-teman bisa menuju ke fitur setting. Kemudian dari fitur setting, kita memilih misalkan project yang kita kembangkan. Misalkan di project saya menggunakan environment AI2 sebagai judul. Nah, di project interpreternya kita tinggal di sebelah kirinya, kita tinggal kita klik saja fitur plus. Nah, secara otomatis di sini dia akan mencari, dia akan menunjukkan fitur mana saja, aplikasi mana, paket-paket mana saja yang sudah terinstall di komputer kita. Nah, untuk jika misalkan NumPy belum ada, kita tinggal ketik saja NumPy, maka secara otomatis NumPy sudah versi berapa dan sebagainya sudah ada. Kita tinggal pilih install package dari NumPy tersebut. Oke, seperti itu caranya. Atau bisa juga via Anaconda, masuk ke Anaconda, kemudian masuk ke Anaconda Navigator, kemudian yang dilakukan adalah setelah kita masuk ke Anaconda Navigator, yang kita lakukan adalah, nah, kita masuk ke environment-nya. Nah, tadi kebetulan saya environment-nya AI2, kemudian bisa juga Anda environment-nya default di base root. Maka tinggal memilih, misalkan sudah diinstal, ada package yang sudah diinstal, tinggal di sini sudah terinstall semuanya. Kita pilih yang belum terinstall. Yang belum terinstall, maka kita search saja di sini NumPy, kemudian secara otomatis dia akan, jika belum ada, dia akan search NumPy. Di sini sudah ada NumPy. Misalkan NumPy seperti ini, kita klik, kemudian langsung apply. Seperti itu prosedurnya ya. Atau bisa juga dengan lewat
PIP gitu, M, pip dan seterusnya, seperti yang sudah pelajari dengan ketika kita menggunakan command prompt. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi tadi kita sudah tahu fungsi dari NumPy tadi ya. Jadi untuk pemrosesan data array. Nah, yang kita perlukan berikutnya adalah kita akan mengimport library berikutnya. Kita akan mengimport pandas. Kenapa pandas? Tentu adik-adik sudah tahu ya, di dalam pertemuan atau video sebelumnya tentang preparation data, pandas itu berfungsi untuk ketika kita memanggil dataset. Kita tahu dataset itu kan terdiri formatnya banyak-banyak, formatnya berbeda. Ada format SQL, ada format Excel, ada format CSV, ada format HTML, dan lain sebagainya, LaTeX, dan lain sebagainya. Dan pandas itu sesuai dengan deskripsi merupakan boleh dikatakan library yang sangat penting bagi Python dalam proses analisis data dan juga manipulasi data, gitu ya. Proses pembacaan data, kemudian T-series, pembentukan data frame, dan dia bisa dikatakan misalkan merupakan core of the core merupakan salah satu modul core dari di Python itu sendiri. Nah, teman-teman bisa membaca lebih lanjut tentang pentingnya pandas atau kebutuhan pandas atau dokumentasi lebih lanjut tentang pandas di dokumentasi Spider atau dokumentasi Python, di dokumentasi PyCharm maupun di Kite, di dokumentasi Kite ini, atau di websitenya langsung pandas.pydata.org. Oke. Nah, kemudian library lainnya yang kita butuhkan adalah kita akan tentunya nanti akan ada visualisasi model dari machine learning. Nah, untuk proses visualisasi model tentunya kita membutuhkan library yang bisa menampilkan atau memvisualisasikan data. Dan biasanya di dalam Python untuk memvisualisasikan data kita bisa menggunakan library yang namanya matplotlib. Kita import matplotlib. Oke, kemudian .pilot as plt. Nah, matplotlib.pyplot ini jika belum ada, adik-adik bisa atau teman-teman bisa langsung menginstall package-nya via dua media tadi ya. Kemudian di sini kalau kita lihat fungsi dari matplotlib ini adalah untuk plotting data. Nanti kan karena kita ada gunakan data aksis X dan Y gitu ya. Kemudian untuk menampilkan data, figurasi data, pemberian label data, dan juga judul gitu. Dan banyak lagi fitur-fitur lain yang ada di yang bisa digunakan menggunakan modul atau modul atau library dari matplotlib ini. Oke, itu di line 2 sampai line 4 kita mengimport library yang kita perlukan. Oke. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita mengimport dataset gitu. Yang paling penting kan tentunya dataset ya, mengimport dataset. Nah, kita melakukan importing dataset. Dataset. Oke, di dataset ya. Di dataset. Nah, pada tahapan ini kita akan mengimport dataset yang kita perlukan. Nah, dataset itu bisa dalam format yang berbeda-beda, Excel, SQL, CSV, dan lain sebagainya. Nah, dataset yang akan kita gunakan pada contoh ini adalah dataset daftar gaji. Kenapa daftar gaji? Karena pada pertemuan teori, pada video teori sebelumnya, kita membahas tentang adakah korelasi atau regresi, adakah pengaruh antara pengalaman kerja seseorang terhadap gaji. Nah, yang akan kita prediksi pada pertemuan hari ini pun yang akan kita prediksi adalah atau output model kita itu adalah prediksi gaji yang akan kita bandingkan dengan gaji yang sebenarnya. Dan saya sudah menyiapkan dataset daftar gaji yang saya letakkan pada posisi yang sama dengan di dalam PyCharm project. Jadi caranya kita panggil saja dataset. Nah,
dataset, kemudian sama dengan, nah inilah PD, inilah pandas ya, pandas, dia akan membaca. Kemudian karena datanya berupa data CSV, maka read CSV. Kemudian kita pilih datanya. Kebetulan data yang ada disediakan di sini adalah daftar gaji CSV. Oke. Kemudian saya coba running datanya. Namun sebelum merunningkan datanya, kita running satu persatu dulu library-nya. Caranya tinggal di checklist saya satu persatu, tinggal di Ctrl A satu persatu, kemudian kita execute Python console syntax yang kita seleksi, misalkan satu persatu numpy, kemudian shift E untuk yang pandas, kemudian kita shift E pula, dan kemudian kita running datasetnya, shift E. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat setelah kita running dataset ini, maka di sebelah kiri di bagian documentation ini akan memunculkan di bagian environment variable ini, dia akan menampilkan dataset yang kita sudah buat. Kita view dataset, maka dia akan menampilkan dataset yang kita butuhkan untuk pertemuan hari ini, untuk praktik kita. Nah, di sini kita jadikan saja formatnya dalam format satu angka belakang koma float gitu ya, kita jadikan float. Oke, supaya dia menghilangkan angka 0 di belakang koma. Nah, sudah ada dua variabel di sini, variabel tahun bekerja dan juga variabel gaji. Oke, dari dua variabel ini kita akan menentukan yang mana menjadi variabel dependent, yang mana menjadi variabel independen gitu ya. Nah, jadi nanti akan terbentuk variabel X yang menjadi variabel independen dan juga variabel Y yang menjadi variabel dependen. Nah, tentunya berarti yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan pembagian datasetnya. Misalkan yang pertama kita masukkan X untuk dataset variabel dependen. Kita memilih data set, kemudian dot ilog. Kenapa ilog? Karena kita menggunakan indexing array. Kan kalau misalkan belajar kata, teman-teman sudah belajar indexing array. Nah, kita menggunakan ilog, kita nanti akan melakukan slicing. Nah, apa itu slicing? Saya tidak bahas panjang lebar di sini, tetapi saya sudah menyediakan tool khusus atau tulisan khusus. Sudah menyediakan tulisan khusus tentang slicing dalam Python. Teman-teman nanti klik saja slicing dalam Python. Jadi inilah teknik slicing, teknik memilih data dari sebuah dataset gitu ya. Kemudian bagaimana sintaknya, kemudian apa fungsi dari masing-masing sintak. Kemudian teman-teman bisa coba contoh-contohnya. Nah, ini adalah contoh data yang kemarin kita preparasi gitu ya. Data kemarin kita preparasi atau kita preprocessing. Nah, biasanya sintak untuk argumen ilog itu ada nama variabel .ilog, kemudian baris keberapa, kemudian kolom keberapa. Ya, ini ada kenapa harus titik 2, titik 2, titik 2,1, titik 2, titik 2 minus 1 dan seterusnya, itu bisa dibaca di teknik slicing ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke bahasan kita, dataset.ilog, kemudian kita buat indexing. Karena kita akan memilih menjadikan satu persatu, maka di sini saya indexingnya menjadi satu semuanya, ya akan kita pilih semuanya. Kemudian kita yang akan pilih adalah minus 1, artinya di bagian yang indeks di kolom yang pertama. Kemudian kita akan menuliskan .value. Kenapa kita menuliskan .value? Karena kalau kita tidak menambahkan .values di situ, kita akan menampilkan datasetnya sekaligus headernya. Header misalkan tahun bekerja itu akan masuk ke dalam kolom dataset, dalam kolom atau baris. Nah, dengan menambahkan value, maka kita akan memotong data tanpa include headernya di situ gitu. Nah, maka jika misalkan tanpa .value tadi, maka header dari slicing akan terikutkan gitu. Sedangkan kita kan tidak butuhkan dalam proses processing, kita tidak membutuhkan nama variabelnya atau headernya. Jadi kita menggunakan .values.
Jadi satu variabel menentukan variabel independen. Di sini kita sudah masukkan X sebagai variabel independen. Kemudian nanti dataset ini akan memilih, ilog ini, slicing ini fungsi untuk memilih. Kita memilih semuanya, kolom semuanya, kemudian di baris di kolom yang pertama, gitu ya, kolom yang pertama. Oke, kemudian berarti ini sebagai X, gitu ya, satu bagian sebagai X sudah ada. Kemudian kita menambahkan variabel berikutnya, variabel dependent. Nah, variabel dependent di sini kita simbolkan dengan Y. Kemudian kita buat yang sama, dataset.ilog. Kemudian log ya. Kemudian kita tentukan indeksnya 2 semuanya, kemudian koma. Karena masih tersisa satu kolom saja lagi di sini, yaitu ada gaji, maka kita cukup menuliskan satu kolom terakhir, gitu ya, satu kolom terakhir. Kemudian jangan lupa ditambahkan .values. Oke, kita sudah menambahkan atau mengimport dataset. Kemudian kita membaginya ke dalam dua bagian. Yang pertama sebagai X sebagai variabel dependent, yang kedua sebagai Y sebagai variabel X sebagai variabel independen, dan Y sebagai variabel dependent. Kita running satu persatu. Kita running yang pertama dulu, yang variabel independennya. Nah, kemudian secara otomatis nanti sudah muncul ya. Kita Y sebagai variabel dependennya. Kita running, execute. Nah, secara otomatis ada teman-teman di sini di dataset, maka di dataset di sini sudah muncul dua variabel di sini di dataset, ada X dan Y. Kita lihat satu persatu. Yang untuk variabel X-nya, di X ini kita sudah menampilkan yang pertama. Tadi kan kita tampilkan di yang pertama dikurang 1. Nah, di sini kita floatkan aja, kita masukkan lagi satu float ya. Float. Nah, ini adalah variabel yang pertama, variabel independen. Disimbolkan sebagai X ya. X sebagai variabel independen itu berisi pengalaman, experience, berapa tahun pengalaman bekerja. Di sini kita lihat header-nya sudah tidak include header. Ya, kemudian kita set satu lagi, yang kedua untuk variabel Y. Untuk variabel dependennya kita execute. Nah, kita lihat sudah ada variabel Y. Oke, kita tampilkan Y-nya sebagai array, maka secara otomatis itu float. Di sini kita lihat di baris ini sudah ada data 30 data ya, ada 30 data. Di sini ada 30 data untuk yang variabel dependent, yaitu berupa daftar gaji. Nah, di sini 39.343. Kebetulan di sini formatnya dalam format, kebetulan dataset sampel dari luar, sehingga formatnya ini dalam format gaji, dalam format euro. Jadi 39.343 euro gitu ya. Kemudian 46.205 euro gitu ya, dalam format euro. Jadi sudah dibagi menjadi dua variabel dependent, X sebagai variabel independen dan Y sebagai variabel dependent. Oke. Itu bagian yang kedua ya, terkait bagaimana cara mengimport atau memanggil dataset yang sudah kita sediakan. Atau kalau misalkan belum ada dataset seperti cara kemarin, buat aja dulu di Excel atau di Notepad gitu ya, kolom ataupun baris, kemudian di save dalam format Excel, CSV dan lain sebagainya. Baru kemudian kita import datasetnya ke dalam IDE Python. Oke, seperti itu teman-teman untuk proses yang kedua, importing dataset. Kita akan lanjutkan proses yang ketiga di part video berikutnya. Tetap semangat.